serem dua malaikat. Tapi serem itu bagi orang yang bermaksiat, yang punya dosa. Kalau yang datangnya orangnya yang soleh, yang ahli ibadah, bukan munkar nakir, basyar mubashir. Yang terakhir, as-sodaqah itu sodaqah. Yang akan menghandal kepada pertanyaan munkar nakir. Bedanya nggak ada, jauh lah dari dunia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah pada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali bertemu dengan Haji Pendi di channel Obrolan Santri. Baik teman-teman sekalian, episode hari ini bertemakan pintu kematian. Pada hari ini satu kehormatan sudah kedatangan Pak Kiai dari Sukabumi. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Khairuddin, alumni Pondok Pesantren Salafi Sabilul Huda Nagrak Cisaat Sukabumi. Beliau juga adalah guru beberapa majelis taklim, beberapa kecamatan, tausiah agama, dakwah di berbagai momen tertentu. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Kiai. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Baik teman-teman, hari ini juga kita alhamdulillah kedatangan Bapak Cecep Miftahudin SH. Beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Peradaban Mulia Sekolah Nijhamia Yasmin Bogor. Beliau juga adalah Direktur Pajajaran Lofem yang berlokasi di Desa Babakan, Ciseeng, Bogor. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Cecep. Alhamdulillah sudah menyempatkan diri. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, hari ini juga kita alhamdulillah ada Pak Dede Ipan Maulana. Beliau adalah Direktur Pajajaran Lopem di Bogor Timur. Beliau juga adalah seorang pengusaha muda yang luar biasa. Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Alhamdulillah di channel Obrolan Santri. Sebelum acara obrolan santai kita mulai, juga yang penting adalah subscribe, like, saran dan koreksinya lewat komennya di Obrolan Santri. Teman-teman sekalian, kita mulai di sesi kedua adalah obrolan santai. Tema hari ini adalah pintu kematian. Nampaknya ini luar biasa, serem. Sesungguhnya kata guru dan kiai, kematian adalah hakun bagi seluruh umat manusia. Mohon penjelasan tanda-tanda dan mulainya perjalanan datangnya ajal kepada setiap manusia. Mohon penjelasan yang singkat Pak Kiai. Mangga. Terima kasih kepada Bapak Haji Pendi yang telah memberikan pertanyaan, yaitu tentang tanda-tanda datangnya ajal. Bahwa Imam Ghazali mengatakan tandanya kematian itu sebenarnya banyak. Betul. Dari mulai kita umur 40 pun udah datang. Dokpul badan. Lemahnya badan itu adalah mengarah kepada tanda-tandanya kita menghadap kepada ajal. Sudah mulai masuk ciri-ciri. Luar, Masya Allah. Yang kedua, tanda-tandanya menjelang kematian itu, di ujung kematian adalah rambut udah beruban. Masuk tanda-tanda juga. Tanda-tanda juga. Organ tubuh kita semakin lemah dan mata kita pun udah ada tandanya. Yang tadinya nggak pakai kacamata, baca apapun sekarang pakai kacamata. Itu tanda-tandanya juga. Di antaranya itu. Masuk ke umur 50 tahun itu semakin parah. Masuk ke 60, umur Nabi itu 63 tahun. Kalau ada bonus, mungkin kembali kepada muda. Betul, tidak pasti bisa kembali. Semakin semakin lemah. Semakin lemah. Nah, ini semua di penghujung daripada itu Allah udah ngasih saran, ngasih peringatan kepada kita. Dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap afrodnya manusia itu yang punya napas makhluk akan datang kematian. Nah, enggak bisa dipungkiri itu semua. Dengan beberapa tanda, dengan adanya ajal, dan di penghujung ajal itu semua manusia akan kembali kepada Allah. Begitulah tanda-tandanya Pak Kiai ya. Jadi ternyata Pak Cecep ya, tanda-tanda kematian itu diantaranya yang kita tidak sadari. Kalau saya alhamdulillah sih masih hitam gitu loh. Kang Cecep hitam mah?
gitu. Ada 2-3 biji. Tapi masih lama nih insya Allah. Jadi bukannya kita itu mengingat kepada uban, Betul. tapi semakin ada ubannya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Semakin lemahlah organ tubuh kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Tapi istri ngomel-ngomel dulu juga itu tanda-tanda kematian. Ya itu salah satu tandanya. Baik Pak Kiai, luar biasa ya. Itu tanda-tanda diantaranya tanda-tanda kematiannya. Kita kadang-kadang tidak sadar diri Pak Kiai. Betul. Al-maut adalah ajalun. Maut itu adalah ajalnya Allah. Akhir fid dunya wal awalu fil akhirat. Perjalanan mulai dari di alam barzah, mudah-mudahan ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dunia ini sementara. Dijelasin dalam surat Al-Baqarah ada keterangannya bahwa semua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Dari Allah kita hidup sekarang di muka bumi akan kembali kepada Allah. Nah, cuman yang jadi permasalahan bukan masalah kematiannya. Yang jadi permasalahan kita ini pertanggungjawaban hidup di muka bumi untuk menghadap Allah. Subhanallah. Karena kita di alam misak ini, alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Kita semua manusia siapapun pasti menjawabnya qalu bala. Betul itu ada Tuhan. Allah yang akan sembah. Nah, itulah sucinya ruh itu begitu. Nah, kita akan kembali kepada Allah, kita harus suci lagi. Perjalanan dengan kita meninggal, nah situlah ada perjalanan pertanggungjawaban kita hidup. Selamatnya kita di alam barzah tergantung ini majra'atul akhirahnya. Dunianya, di dunianya saat kita hidup. Hidup. Baik dan tidaknya entar di sana di alam barzah tergantung di dunianya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baiklah kita, sekecil apapun kebaikan itu akan ada balasannya. Sekecil apapun kejelekan, itu pasti ada balasannya. Berarti betul Pak Kiai bahwa kematian itu menyeramkan. Ya. Bahasa syariatnya. Menurut saya barangkali Pak Cecep, Pak Ipan itu kan punya pandangan kita. Kematian itu adalah hak setiap manusia. Hakun. Hakun. Dan itu pasti terjadi. Menurut saya adalah model saya begini nih. Ini kan apalagi ya yang banyak dosa. Pengusaha sukses apapun kalau sudah bicara kematian kayaknya ngelumbuk Pak Kiai. Gitu Pak Cecep ya, Pak Ipan ya. Kira-kira seperti itu. Apa saja yang harus kita persiapkan sehingga kita mendapatkan amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Ibadah itu banyak. Untuk menyelamatkan kita di akhir masa transisi, waktu kita sakratil maut, itu banyak. Dengan bacaan Quran, dengan bacaan sholawat, dengan sholat. Karena toh ternyata dalam kitabnya dijelasin, dan Imam Qurtubi mengatakan patus sakratil maut itu, walaupun ajraqani, matanya melotot itu malaikat, munkar nakir, dan itu semua kukunya pun panjang, dan kalau ngomong kayak kilat, kayak beledek begitu, itu semuanya itu hanya makhluk. Munkar nakir makhluk, ijro'iyah juga makhluk. Kita makhluk. Kalau kitanya baik, insya Allah selamat. Amin. Ada masa-masa transisi itu, waktu pertanyaan, ada yang datang. Sholat kita datang. Di alam kubur itu. Di alam kubur. Untuk menghandle munkar nakir. Pada saat pertanyaan. Qiyamul lail akan menghandle kepada Pertanyaan munkar nakir. Bacaan Quran akan menghandle kepada munkar nakir. Majalisil ulama, seperti kita membicarakan agama, akan menghandle kepada pertanyaan munkar nakir. Tentunya dengan sedekah juga. Nah, dengan sedekah itu akan menghandle kepada pertanyaan. Subhanallah, amin. Jadi banyak-banyak kan waktu di dunia beribadah kepada Allah untuk kita bekal di sana. Subhanallah, cukup jelas jawaban dari Pak Kiai. Teman-teman jangan lupa like, lalu subscribe yang penting. Juga jangan lupa adalah saran serta masukannya lewat komen di channel Obrolan Santi. Keterangan dari Pak Kiai cukup jelas tadi bahwa ternyata Pak Cecep, Pak Ipan, di alam kubur itu harus hakul yakin ketika kita mengikuti seluruh aturan agama yang Allah perintahkan. Ternyata sholat kita, sedekah kita,
kumpul dengan ulama, Ya. pengajian kita, Ya. itu juga insya Allah akan membantu Ya. kita pada saat pertanyaan Pertanyaan. malaikat munkar dan nakir. Termasuk sodako. Sodako luar biasa, tenaganya besar. Nah, nampaknya kalau sodako itu menjadi handal di pertanyaan munkar nakir, menurut saya ini insya Allah Pak Ipan sama Kang Cecep ini ahli sodako, kayaknya dia mah aman nih, hampir nih dia mah nih. Gitu. Insya Allah. Ya. Kita Nah. berbaik sangka. Amin, amin. Sikot aja mau. Amin, amin, amin. Begitu. Ada soalnya gini, dalam saya lihat usaha, dia pengusaha, Pak Cecep pengusaha. Ekonomi lagi begini. Nah, ini mereka berdua kelihatannya tenang-tenang saja. Maksud saya sedikit, Pak Ipan, tips-tips apa aja dalam menghadapi usahanya Pak Ipan gitu ya. Kira-kira tips-tips apa aja yang bisa kita obrolkan? Kuncinya satu Pak Kiai, aku yakin Nah, satu Pak. amin. Aku yakin dalam arti saya tidak pernah takut miskin. Saya tidak pernah takut miskin. Tidak pernah takut miskin. Ibaratnya begini, sodakoh itu kan investasi jiwa, Investasi jiwa. rohani, Betul, betul. investasi diri kita terhadap Sang Ilahi. Betul. Itu yang paling penting. Tidak ada orang miskin karena sodakoh. Sodakoh. Betul. Gitu. Hakul yakinnya kenapa? Kita investasi di bank aja ada bunganya kok. Betul. Gitu kan? Betul. Investasi di bank aja kita ada bunganya, ada lebihnya gitu, ada bermacam-macam investasi di bank konvensional, di kehidupan. Ada investasi kesehatan, ada investasi jiwa, investasi untuk masa tua, investasi pendidikan, itu macam-macam. Ada manfaatnya Ada ya. manfaatnya. Di dunia aja investasi sudah di kotak-kotak dan macam-macam. Tapi ketika kita hakul yakin, investasikan harta kita untuk Allah, tidak mungkin Allah tidak memikirkan nasib kita dalam setiap kesehatan dan lain sebagainya. Subhanallah. Satu yang saya pegang, ketika kita memberikan investasi terhadap Allah, satu kebaikan Allah angkat 10 derajat, Allah hapus 10 dosa, dan Allah tambahkan 10 kebaikan. Itu yang saya hakul yakin. Dari awal mau COVID mau apapun itu, Betul. ketika sudah yakin rezeki ada takarannya dan ada intinya tidak akan pernah rugi orang yang berinvestasi untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Betul ya PKI ya? Untuk Allah qardhan hasan. Luar biasa. Utangkanlah kepada Allah. Ya. Subhanallah. ATM Allah luas. Betul. Gitu, kalau kita sering ngisi di ATM Allah, kapan-kapan kita berdoa, udah ada isinya. Betul. Jadi jangan kita ngambil ATM nggak diisiin. Nah, diisiin. Waduh, bahaya Apalagi ini. ATM minus ya. ATM minus. Baik teman-teman sekalian ya, teman-teman, insya Allah pada episode hari ini perdana kita disponsori oleh Sekolah Nijhamia Yasmin Bogor dan Pajajaran Lopem. Jangan lupa ikuti terus di channel Obrolan Santri, subscribe, like, dan saran serta masukannya lewat komen. Baik, di sesi berikutnya adalah apa yang disampaikan Kang Ipan. Nah, selanjutnya kita mintakan tips-tips daripada Pak Cecep. Ini luar biasa, pengusaha muda juga yang saya tahu punten bukan dari beliau tetapi masyarakat sekitar. Ini juga Pak Cecep ahli sodakoh. Tidak beda jauh dengan Kang Ivan, bahwa dalam kondisi seperti ini pun mereka tenang, aman, dan selalu senang dengan guru dan kiai, selalu memotivasi yang namanya pondok pesantren, lalu tadi apa namanya kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Ini tips-tipsnya apa kira-kira Pak Cecep? Mangga. Sebenarnya tuntutan agama kita itu sudah jelas. Sudah jelas, betul. Mana baik dan mana yang buruk. Betul. Ya. Tinggal kita menapaki, bisa memilah. Meskipun emang godaan setan itu sampai akhir zaman juga tidak akan berakhir mengganggu umatnya Nabi Adam. Kalau dibilang dari Masya Allah itu apa ya namanya Pak Lurah ya? Menurut saya itu terlalu lebay. Lebay. Menurut saya sih sederhana saja. Ya, tapi kenyataannya banyak yang ngomong. Saya selalu mengatakan sama teman-teman juga, gini sederhananya. Pertama emang berbakti sama orang tua. Ini buat anak-anak muda yang sekarang lagi ngerintis nih. Betul. Ya. Pertama, muliakan orang tua. Muliakan orang tua. Muliakan orang tua. Setiap dia gajian nih, Pak Lurah, cek itu berasnya, cabenya, bawangnya di dapur orang tua kita. Betul. Jadi jangan sampai orang tua yang minta. Seorang anak
harus menunjukkan baktinya. Karena kalau kita mau membalas jasa orang tua itu Betul. tidak akan bisa Tidak akan bisa terbalaskan. terbalaskan. Betul. Allah, terima kasih. Baik, demikian Pak Kiai ternyata sudah dilakukan oleh Pak Cecep. Nampaknya tinggal komentar Pak Kiai nih tentang apa. Ternyata kiat-kiatnya luar biasa. Hal kecil saja bakti ke orang tua. Dapurnya ya, berasnya dan lain-lain. Jangan sampai orang tua minta dulu. Subhanallah. Saya yakin kekuatannya di sini. Mangga Pak Kiai di apa pandangan hukumnya? Ya, pandangan hukumnya bahwa kita ini dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang terpenting adalah kedua orang tua dulu. Karena apa? Kesuksesan seorang anak itu ada 3 orang. Ada 3 orang ya. 3 orang yang harus kita senengin. Yang pertama alladzi walada. Orang yang telah melahirkan kita. Orang tua kita. Dan bapak kita. Ya, bapak kita. Sehebat apapun wali, jarah kemanapun kita, ke makom-makom wali Allah, kalau orang tua kagak ngizinin, itu jauh yang diharapkan untuk timbul keberkahan. Subhanallah. Jadi keramat kita, senengkan orang tua kita seperti raja-raja, senengkannya. Insya Allah harta kita seperti harta raja. Amin. Gitu. Walaupun dia umpamanya banyak uangnya, tapi dia meremehkan, menghinakan kepada kedua orang tua, jauh yang diharapkan. Subhanallah. Yang kedua, alladzi jawajaka. Mertua kita. Mertua yang ketiga, kita. allamaka. Itulah akan transfernya masuk kepada alam kubur, alam barzah. Betul. Yang ketiga? Yang ketiga, alladzi allamaka. Yaitu senangkan guru-guru kita. Guru-guru. Nah, itu akan nyampe, pahala itu akan nyampe di alam barzah. Baik. Karena alam barzah itu adalah harro, panas. Panas. Wa abroduha as-sadaqah. As-sadaqah. Untuk AC-nya, pendinginnya adalah sedekah. Sedekah luar biasa. Tenaganya gede sedekah ya. Mudah-mudahan harapan kita semua ya, termasuk ini Pak Cecep yang hadir menyempatkan diri di obrolan santai dengan Pang Ipan ini. Saat nanti sudah tua, terus ajalnya ketemu di akhiratnya AC-nya banyak dia mah. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya kita juga pengen AC. Amin. Betul. Punya ilmu sedekah ilmu, punya tenaga sedekah tenaga, punya harta seperti Pak Cecep sedekah harta. Begitu. Sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Baik, baik Pak Kiai. Terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa like, subscribe yang paling penting, lalu saran serta masukan lewat komen. Di sesi yang paling terakhir barangkali Pak Kiai, punten. Ketika kita bicara di alam kubur bahwa munkar nakir itu adalah hakun. Setiap mayit itu harus ditanya. Ya. Dan kita harus yakin dengan goib itu. Alladzina yu'minuna bil goib. Ini kita khawatir, saya akhirnya itibar muka-muka kita ini kalau ditanya di alam kubur apa kira-kira bisa jawab bukan Pak Kiai ini ya? Apa gimana coba kasih motivasinya Pak Kiai? Insya Allah bahwa ini udah hak buat semua yang hidup, manusia pasti ketemu dengan munkar nakir. Subhanallah. Itu i'tiqad ahlussunnah wal jamaah. Bahwa Al-Qur'an pun surat Al-Baqarah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara tanda-tanda orang muttaqin itu yaitu orang yang mengimani kepada yang gaib. Di antara yang gaib adalah ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada pertanyaan munkar dan nakir. Tapi jangan takut. Jangan takut, makhluk itu. Betul. Yang penting kita punya amal ibadah yang banyak. Nah, contoh seperti dalam kitab Qurtubi, idza wadu'al mayyit fi qabri atau malakan. Apabila ditaruh ini mayit di alam lahat, di alam barzah, datang 2 malaikat. Serem 2 malaikat. Tapi serem itu bagi orang yang bermaksiat, yang punya dosa. Kalau yang datangnya orangnya yang soleh, yang ahli ibadah, bukan munkar nakir, basyar mubasyir. Nah, ada penghandalnya yang nolongin kepada kita. Dalam kitab ini jelaskan payak nahu min qabli ra'sah. Datang di depan kepala si mayit itu as-sholatul mafruḍah, salat yang 5 waktu. Salat ya. Ya, la ta'tina. Jangan datang kemari munkar nakir. Nih salatnya ada di sini menghadap kepada si mayit. Salat tuh ngebela kita. Ngebela kita salat. Nah, yang kedua, sholatul lail. Tahajud di keheningan malam. Itu akan membela kepada kita waktu pertanyaan munkar nakir. Yang ketiga adalah masalah yamsi bil jamaah. Untuk berjalan berjamaah. Berjamaah sholat, berjamaah ngaji. Itu akan membela di alam barzah para pertanyaan munkar nakir. Nah, yang terakhir as-sodaqah itu sodaqah. Yang akan menghandal kepada pertanyaan munkar nakir. Andai kata itu semua ditanya marabbuka, tapi lancar pertanyaan. Amin.
Kalau udah lancar, naumatal arus. Silahkan tidur seperti tidurnya dua mempelai. Subhanallah, amin ya rabbal Nah, alamin. berarti kalau ngelihat ini, semuanya tidak ada yang ditakutkan. Hanya untuk diimani pasti ketemu dengan bukan laki. Yang terpenting adalah di muka bumi ini banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ketemu dengan keselamatan. Baik, terima kasih. Barangkali di sesi terakhir ada pertanyaan Kang Cecep, mangga. Di alam kubur ini selepas kita pertanyaan kan kita di alam kubur itu menunggu hari akhir. Ini kan lama nih. Betul, Ya kan? Bahkan dari zamannya Nabi Adam, Rasul ya kan, ke sekarang berarti ini mayit yang ada sekarang di dalam kubur, apakah menikmati daripada pahala-pahalanya waktu dia itu seperti apa gitu kan? Terus ya kalau yang ibarat kata banyak yang dosa-dosanya itu nanti seperti apa itu di dalam kubur itu. Jadi soalnya nunggunya ini lama, ya sampai bengong itu. Kita nggak tahu waktunya. Kita nggak tahu waktunya. Gitu. Jadi dalam kan bengong lagi dah. Apa bisa ngopi di sana kan? Nah, begini, pas kita masuk di alam lahat, semua yang perilaku kita yang di alam dunia, ibadah kita, sunat maupun fardu, ataupun sedekah, apapun, puasa, fardu dan sunat, itu pas masuk udah keterima sama kita di alam barzah. Seperti bacaan Quran, itu udah masuk. Kita di alam barzah, itu akan ada penerang di alam barzah. Dan ini kenikmatannya jangan kita dibayangkan di dunia. Subhanallah. Kenikmatan itu, Masya Allah, nggak ada. Bedanya nggak ada, jauh lah dari dunia ada. Untuk kenikmatan di alam yang barzah. disebut raudhul min riyadil jannah. Nah, kalau orang udah masuk kenikmatan di alam barzah, nunggu kiamat seperti dua mempelai. Tahu-tahu udah subuh. Waduh, bahagia bener Kang Ipan ini Kang Cecep nih. Jadi Subhanallah. kakak kerasa. Betul. Jangan kan begitu. Sholat fardu kita dengan catatan sholatnya baik dan diterima Allah. Suratun min surati imra'atin jamilah. Allah jadikan teman kita perempuan yang cakep. Subhanallah. Jadi ada yang nemenin. Ada yang nemenin. Perempuan. Pak Lurah, Pak Haji mau Nah, Masa Allah. makanya sholatnya jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Iya. Pak Haji yang lebih siap ini. Nah, Kayaknya Kak, Pak Kiai punten kalau udah bicara itu tadi bidadari, Ya. itu kekuasaan Allah. Ya. Nampaknya Kang Ipan mulai hari ini insya Allah tambah getol sholatnya nih. Amin. Jangan ditinggal wasiat Nabi begitu. Betul. Sholat Betul. yang 5 waktu jangan ditinggal buat teman kita di alam barzah. Kita husnudzon kepada Allah. Anak kita mau nemenin, istri kita mau nemenin, yang nemenin sholat kita. Allah. Kan Allah jadikan satu perempuan yang cakep nemenin kita. Kalau qobliyahnya dilaksanakan, ba'diyah dilaksanakan, lah kita udah dapat 3 perempuan. Subhanallah. Kan kita betah di alam barzah. Betah lagi. Bukan bukan lagi, betul. Udah mau ingat ke urusan dunia. Enggak ada dah dunia, ada kecil dunia. Betul. Tapi udah kenikmatan alam barzah, Masya Allah. Nah itu. Pak Kiai terima kasih Ya. ya obrolan santri di episode kematian ya adalah Ya. pintu kematian yang sudah begitu gamblang, singkat tetapi padat. Mohon doanya Pak Kiai obrolan-obrolan ini Amin. yang kiranya mengajak murubil ma'ruf kepada seluruh umat. Doa Pak Kiai menjadikan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Pemirsa jangan lupa like, subscribe yang penting, saran serta masukannya lewat komen. Yang paling terakhir, saya akhiri dengan sebuah kalimat. Hidup ini ternyata pemirsa tidak akan memberikan semua yang kita inginkan. Namun sifat qanaah lah yang akan membuat kita mensyukuri nikmat Allah apa adanya. Untuk itu maka ucapkanlah selalu kalimat Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Itu saja barangkali obrolan santri pada episode hari ini. Jangan lupa subscribe yang paling penting, komen ya untuk saran dan masukannya, dan like juga. Jangan sampai ketinggalan episode-episode berikutnya. Insya Allah layanan masyarakat akan setiap minggu ditayangkan. Billahil inayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.